Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niluh Putrinita Putri Utami. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Dijkstra. Sebelum itu, topik pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama ada pengertian algoritma Dijkstra, kemudian yang kedua ada cara kerja algoritma Dijkstra. Pengertian algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graf berarah. Kemudian, cara kerja algoritma Dijkstra. Cara kerja algoritma Dijkstra ini memakai strategi greedy, di mana pada setiap langkah dipilih sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan simpul lain yang belum terpilih. Algoritma Dijkstra membutuhkan parameter berupa tempat asal dan tempat tujuan. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai cara kerja algoritma Dijkstra. Jadi di sini saya akan memberikan dua contoh cara kerja algoritma Dijkstra. Ini merupakan contoh yang pertama. Jadi kita akan menentukan jarak dari titik C menuju ke titik E. Saya tulis di sini C dan di sini E. Sebelumnya saya juga sudah membuatkan dua tabel. Tabel yang pertama itu berisikan search, destination, real path, dan jarak. Kemudian tabel yang kedua itu berisikan node, previous, dan value. Sebelumnya saya juga sudah menuliskan titik-titik yang ada pada bentuk ini, yaitu ada titik C, A, B, D, dan E. Kita mulai dari titik C. Titik C memiliki 3 kemungkinan titik untuk dikunjungi, yaitu titik A, titik B, dan titik D. Jadi kita tulis di sini, oke, dari titik C ke titik A, kita tulis search-nya C dan destination-nya A. Real path-nya itu CA. Jarak dari titik C ke titik A itu adalah 1. Kemudian dari titik C ke titik B, kita tulis di sini C dan di sini B. Real path-nya adalah CB. Jarak dari C ke B adalah 2. Kemudian, jarak dari titik C ke D ini adalah 4. Kita tulis juga di tabel ini. Jadi, dari titik C menuju ke titik C itu jaraknya 0. Ini bisa kita kosongi. Kemudian, titik A, titik sebelumnya itu adalah titik C. Jadi kita tulis di sini C dan value-nya itu adalah 1. Titik B, titik sebelumnya itu adalah titik C. Kita tulis di sini C dan value-nya itu 2. Titik D, titik sebelumnya itu adalah titik C. Kita tulis di sini C dan value-nya adalah 4. Jadi, karena titik C sudah tidak memiliki kemungkinan lain titik untuk dikunjungi, kita tandai titik C sebagai titik yang sudah dikunjungi. Kita tulis di sini C. Selanjutnya kita menuju ke titik A. Titik A memiliki 2 kemungkinan titik untuk dikunjungi, yaitu titik C dan titik B. Karena titik C sudah ditandai sebagai titik yang sudah dikunjungi, jadi titik A hanya bisa menuju ke titik B. Jadi real path-nya itu adalah C, A, B. Diambil dari sini. Jarak CAB itu adalah 2. Di sini terlihat bahwa ada 2 yang menuju ke titik B dengan real path CB dan CAB.
kita bandingkan. Nah, karena jaraknya ini adalah sama, yaitu 2, jadi kita biarkan saja di sini nilai CB-nya ini adalah 2. Karena titik A sudah tidak memiliki kemungkinan lain titik untuk dikunjungi, kita tandai A sebagai titik yang sudah dikunjungi. Kita tulis di sini A. Selanjutnya, kita menuju ke titik B. Titik B memiliki 3 kemungkinan titik untuk dikunjungi, yaitu titik A, C, dan E. Karena titik A dan titik C sudah ditandai sebagai titik yang sudah dikunjungi, jadi titik B itu hanya bisa menuju ke titik E. Oke, kita tulis di sini. Nah, jadi real path-nya itu adalah CBE, diambil dari sini. Oke, kita tulis di sini karena dari titik E itu titik sebelumnya adalah titik B, kita tulis di sini B, dan nilai dari CBE ini adalah 5. Kita tulis di sini 5. Kita juga tulis di sini 5. Karena titik B sudah tidak memiliki kemungkinan lain titik untuk dikunjungi, kita tandai titik B sebagai titik yang sudah dikunjungi. Kita juga tulis di sini B. Jadi titik selanjutnya adalah titik D. Titik D memiliki 2 kemungkinan titik untuk dikunjungi, yaitu titik C dan titik E. Karena titik C sudah dikunjungi, jadi kita hanya bisa menuju ke titik E. Kita tulis di sini, real path-nya adalah CDE. Diambil dari sini, CDE. Jadi jarak CDE itu adalah 7. Kemudian kita tandai titik D sebagai titik yang sudah dikunjungi, karena titik D sudah tidak memiliki kemungkinan lain titik yang akan dikunjungi. Oke, sekarang kita berada di titik E. E memiliki 2 kemungkinan titik untuk dikunjungi, yaitu titik B dan titik D. Jadi karena titik B dan titik D ini sudah dikunjungi, jadi titik E ini merupakan titik akhir. Bisa kita lihat bahwa lintasan CBE merupakan lintasan yang paling pendek yang bisa dilalui dari titik C menuju titik E. Jadi rute terpendeknya adalah melalui titik C, B, dan E. Jadi ini merupakan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita akan menentukan jarak dari titik A menuju ke titik H. Kita tulis di sini A dan di sini H. Sebelumnya saya juga sudah menuliskan titik-titik yang ada di bentuk ini, yaitu ada titik A, C, D, B, F, E, G, dan H. Kita mulai dari titik A. Titik A memiliki 3 kemungkinan titik untuk dikunjungi, yaitu titik B, titik D, dan titik C. Kita tulis di sini. Oke, dari titik A ke titik C itu, real path-nya adalah AC. Kemudian jaraknya yaitu 3. Dari titik A ke titik B, real path-nya adalah AB. Dan jaraknya adalah 2. Dari titik A ke titik D, kita tulis di sini A, di sini D, kemudian real path-nya adalah AD, jaraknya adalah 2. Kita juga harus menuliskan di tabel ini, dari titik A menuju ke titik A, jaraknya itu 0, jadi kita bisa kosongin.
baris yang pertama, kemudian titik C, titik sebelumnya itu adalah titik A. Kita tulis di sini A, dan nilainya adalah 3. Titik B, titik sebelumnya itu juga titik A, jadi kita tulis di sini 2. Kemudian titik D, titik sebelumnya itu juga titik A, kita tulis di sini value-nya itu 2. Karena titik A sudah tidak memiliki kemungkinan lain titik untuk dikunjungi, kita tandai titik A sebagai titik yang sudah dikunjungi. Kita tulis di sini A. Selanjutnya, kita menuju ke titik C. Titik C memiliki 3 kemungkinan titik untuk dikunjungi, titik A, ke titik D, ataupun ke titik F. Jadi karena titik A tadi sudah ditandai sebagai titik yang sudah dikunjungi, jadi titik C itu hanya bisa ke titik D ataupun ke titik F. Kita tulis di sini. Jadi titik CD ini adalah real path-nya itu ACD. Jaraknya 5. Kemudian CF ini real path-nya adalah ACF. Jaraknya adalah 7. Titik F di sini, titik sebelumnya adalah titik C. Jadi kita tulis value-nya itu adalah 7. Terlihat di sini bahwa ada 2 yang menuju ke titik D, yaitu real path AD dan real path ACD. Kita bandingkan. Jadi karena real path AD ini jaraknya masih lebih pendek dari real path ACD, kita biarkan nilai AD-nya ini adalah 2. Jadi karena titik C sudah tidak memiliki kemungkinan titik lain untuk dikunjungi, kita tandai titik C sebagai titik yang sudah dikunjungi. Selanjutnya kita menuju ke titik B. Titik B memiliki 3 kemungkinan titik untuk dikunjungi, yaitu ke titik A, ke titik D, dan ke titik E. Jadi, karena titik A sudah dikunjungi, titik B hanya memiliki 2 kemungkinan titik untuk dikunjungi, yaitu ke titik D dan ke titik E. Kita tulis di sini. Jadi, real path untuk titik BE ini adalah ABE. Jarak ABE ini adalah 5. Kemudian titik BD, real path-nya adalah ABD. Jaraknya itu 3. Kita tulis di sini. Jadi karena titik sebelumnya dari titik E itu adalah titik B, kita tulis di sini B dan nilainya adalah 5. Kemudian di sini ada 3 titik yang menuju ke titik D. Jadi karena nilai AD ini 2 masih yang terpendek, jadi kita biarkan saja nilai value-nya itu adalah 2. Karena titik B sudah tidak memiliki kemungkinan lain untuk mengunjungi titik lainnya, jadi kita tandai sebagai titik yang sudah dikunjungi. Nah, jadi kita tulis di sini juga tadi ada titik C, kemudian kita tambahkan titik B. Selanjutnya kita menuju ke titik D. Dari titik D ini memiliki 4 kemungkinan titik untuk dikunjungi, yaitu titik A,
B, C, dan G. Karena titik B, A, dan C sudah dikunjungi, jadi titik D ini hanya bisa pergi ke titik D. Kita tulis di sini. Real path-nya itu adalah ADG. Jaraknya 6. Karena titik D sudah tidak memiliki kemungkinan lain titik untuk dikunjungi, kita tandai titik D sebagai titik yang sudah dikunjungi. Kita tulis di sini juga D. Selanjutnya kita menuju, sebelum itu kita bisa isikan di sini previous dari titik G itu adalah titik D. Kita tambahkan di sini D. Kemudian jaraknya adalah 6. Selanjutnya kita menuju ke titik F. Titik F memiliki 3 kemungkinan titik untuk dikunjungi, yaitu titik C, titik G, dan titik H. Jadi karena titik C sudah dikunjungi, titik F hanya bisa pergi ke titik G dan ke titik H. Oke, titik FG. FG, real path-nya itu adalah ACFG. ACFG itu jaraknya 10. Kemudian, titik FH itu real path-nya adalah ACFH. ACFH itu jaraknya 9. Jadi, karena di sini titik H, titik sebelumnya itu adalah titik F, kita tulis di sini F. Jaraknya itu adalah 9. Karena titik F sudah tidak memiliki kemungkinan lain untuk mengunjungi titik lainnya, jadi titik F kita tandai sebagai titik yang sudah dikunjungi. Kita tulis di sini F. Selanjutnya kita menuju ke titik E. Titik E bisa mengunjungi 3 titik lainnya, yaitu titik B, titik G, dan titik H. Karena titik B tadi sudah dikunjungi, jadi titik E hanya bisa berkunjung ke titik G atau melalui titik G dan ke titik H. Jadi kita tulis di sini. Dari titik E ke titik G, jadi real path-nya itu adalah A, B, E, G. Jarak real path A, B, E, G adalah 7. Kemudian jarak real path A, B, E, H adalah 10. Jadi, karena titik E tidak memiliki kemungkinan lain titik untuk dikunjungi, jadi titik E kita tandai sebagai titik yang sudah dikunjungi. Selanjutnya kita menuju ke titik G. Titik G memiliki 4 kemungkinan titik untuk dikunjungi, yaitu titik D, F, E, dan H. Jadi karena titik D, E, dan F ini sudah dikunjungi, kita hanya bisa menuju ke titik H. Oke, kita tulis di sini. Jadi dari titik G ke titik H itu real path-nya adalah ADGH. Dan jarak ADGH itu adalah 7. Jadi, kita bandingkan di sini ada 3 titik yang menuju ke titik H, yaitu real path ACFH, ABEH, dan ADGH. Karena real path ADGH ini jaraknya lebih pendek dari 2 jarak yang tadi, jadi kita ganti di sini previousnya itu adalah titik G. Oke, karena titik G tidak memiliki kemungkinan lain titik untuk dikunjungi, jadi titik G kita tandai sebagai titik
yang sudah dikunjungi. Oke, kita tulis di sini juga tadi ada titik E dan titik G. Selanjutnya, kita sudah sampai di titik H. Jadi kesimpulannya, jalur terpendek yang ditempuh dari titik A menuju ke titik H ini adalah jalur ADGH dengan jarak 7. Sekian video saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.